Hello guys, welcome to our channel. Bersama saya Maria Eva Putri Bahasi sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang sebagai host di acara kita ini. Nah, tentu saja saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Siti Olila, mahasiswa Fakultas Hukum Unikama. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang sedikit banyak tentang pemilu. Dan kami di sini mengangkat tema tentang peningkatan penerapan keterbukaan informasi publik untuk mencegah terjadinya kerawanan pemilu di tahun 2024 dan tahun-tahun yang akan datang. Sebelum kita masuk dalam pembicaraan inti nih ya, kita harus tahu dulu tahapan-tahapan pemilu itu ada apa aja sih. Nah, teman-teman pasti belum tahu kan? Ya, di sini tahapan-tahapan pemilu itu ada pendaftaran pemilih, kampanye pemilu, pemungutan suara, perhitungan suara, penetapan dan pengumuman hasil pemilu. Nah, ngomong-ngomong tentang pemilu, pasti ada kan masalah-masalahnya. Dan aku tuh pernah dengar nih Kak ya, ada istilah kerawanan pemilu. Kerawanan pemilu itu apa sih Kak? Jadi kerawanan pemilu itu adalah segala hal yang menimbulkan gangguan atau penghambatan proses pemilihan umum yang demokratis. Nah, maka dari itu perlu dilakukan pemetaan dan deteksi dini untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran terhadap pemilihan umum ke depannya. Oh ya. Terus nih Kak, bicara tentang kerawanan pemilu, kira-kira kerawanan pemilu itu terjadinya kapan Kak? Sebelum, pada saat pemilu, atau setelahnya? Jadi kerawanan pemilu ini terjadi saat pelaksanaannya. Seperti yang ada 4 hal nih yang sangat sering terjadinya kerawanan pemilu ini. Yang pertama saat pemutakhiran data, kemudian saat kampanye, lalu saat masa tenang, dan saat pemungutan dan penghitungan suara. Oh ya. Terus ini nih Kak ya, kalau aku kan pernah tuh lihat dari TV, dari berita, dari sosial media kan ya, itu tuh banyak banget terjadi kayak huru-hara masalah tentang kepemiluan lah ya, dari beberapa pihak yang sampai bisa menimbulkan banyak gitu loh dampaknya tuh kan. Nah, sebenarnya pemicu terjadinya kerawanan pemilu ini apa sih Kak? Santai aja Kak, nggak usah, jangan panik saja. Gimana pertanyaannya? Saya bertanya, dari banyaknya terjadi kerawanan pemilu ini sebenarnya pemicunya itu apa sih Kak? Jadi pemicunya ini bisa dari berita-berita hoaks yang ditimbulkan oleh oknum yang membuat kedua kubu pasangan calon ini menjadi korban hoaks itu. Kemudian ada narasi propaganda yang juga ditunjukkan untuk pihak yang berasal dari pihak yang tidak ingin kalah. Oh ya. Terus nih, menurut Kak Lila ya, keterbukaan informasi publik itu kan biasanya dari Bawaslu kan, itu tuh penting nggak sih Kak untuk mencegah terjadinya seperti ini permasalahan kayak kerawanan pemilu gini? Menurut saya sebagai mahasiswa, transparansi dalam pemilihan umum ini sangat perlu ya, karena kita sebagai masyarakat umum ini bisa memantau pelaksanaan pemilihan umum tadi. Juga untuk generasi muda itu menarik minat mereka agar mengunjungi halaman-halaman yang bermanfaat, yaitu seperti halaman-halaman dalam pemerintah. Itu juga mereka menjadi berminat untuk ke depan mereka untuk masuk, untuk join sebagai bagian dalam pelaksana pemilu itu. Oh gitu ya. Terus ini Kak, kan ada tuh analisa pemilu. Nah, di analisa pemilu itu ada 3. Di sini ada 3, yaitu analisa aktor, analisa modus, dan juga analisa dampak. Nah, itu siapa aja sih aktor-aktor yang biasanya menimbulkan terjadinya kerawanan pemilu ini? Aktor-aktor yang berpotensi melakukan pelanggaran ini ya, tidak hanya berasal dari pasangan calon, tapi juga tim-tim sukses mereka yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Mereka biasanya yang tidak terdaftar ini justru sulit dideteksi ya, jadi sulit untuk diproses ketika ada pelanggaran gitu. Kemudian ada lagi analisa modus. Analisa modus ini yaitu modus pelanggaran pemilu yang terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi kita bisa melihat dari pemilihan sebelum-sebelumnya, kemudian dilakukan aksi pencegahan dan perbaikan agar hal tersebut tidak terjadi di pemilu
yang akan datang. Oh iya ya. Terus kita itu kan sebagai mahasiswa nih ya, sebagai mahasiswa kan kita paling nggak tahu sedikit banyak tentang pemilu. Kita tuh sebagai manusia tuh apa sih yang bisa kita lakukan gitu loh Kak? Apa upaya apa atau kita bisa ikut berpartisipasi seperti apa agar kita tuh dapat sama-sama mencegah adanya kerawanan pemilu. Jadi kita sebagai mahasiswa itu juga harus paham dan melek terhadap pemilu ini ya, jangan dianggap sebagai pemilu golput aja deh, suara kita juga tidak berpengaruh gitu. Sebenarnya suara kita itu sangat berpengaruh meskipun hanya satu orang. Maka karena masa depan bangsa ini ada di tangan para pemilih-pemilih seperti kita, seperti kita ini. Maka dari itu perlu kita memperbaiki pelayanan publik agar menjadi lebih baik, kemudian tata kelola pemerintah yang baik juga diperlukan, dan kita tidak boleh memberi ruang kepada para oknum-oknum untuk melancarkan aksinya. Oh ya. Sosialisasi kepada masyarakat awam itu juga perlu ya, karena mungkin kita anak muda kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, kita sudah bisa menyaring. Tapi mungkin masyarakat luar seperti yang di desa-desa itu kan mereka masih katanya. Nah itu yang perlu diperbaiki, makanya perlu sosialisasi sebelum pemilu itu juga penting sih, bukan hanya saat kampanye saja, tapi sosialisasi sebelum pemilu juga perlu. Ya. Terus di sini kita bicara tentang masyarakat ya Kak ya. Kalau masyarakat itu kan ada tuh yang kayak ikut-ikut masalah politik uang, ada mungkin dari paslon atau dari pihak-pihak apapun itu. Tadi kan Kakak bilang ada politik uang. Nah, kira-kira politik uang itu ada nggak sih dampaknya buat kita ke depannya gitu, buat masyarakat khususnya yang cuman ikut-ikut, ini cuma satu suara, ya udah nggak apa-apa ikut aja gitu. Kira-kira ada nggak sih? Kalau dampaknya sih sangat besar ya. Kita mungkin dapat uang ya udah untuk hari ini aja, kita nggak memikirkan untuk kedepannya. Betul sekali. Suara kita ini menentukan masa depan kita kan, jadi kita benar-benar harus memilih sesuai hati nurani kita, sesuai apa yang kita inginkan, sesuai visi misi yang bagus gitu kan. Tidak hanya kita mendapatkan uang ya udah terima pasrah aja daripada saya nggak milih ya kan. Iya. Kalau misalnya nggak milih pun dosa karena uangnya sudah kita pegang, tapi sebenarnya itu salah ya, itu termasuk tindakan pidana juga. Benar, betul. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita sudah sampai di pembahasan yang terakhir dari perbincangan kita pada siang hari ini. Nah, pada kesimpulannya kita itu tidak boleh ya kayak terlalu ikut aja, ikut rame gitu. Padahal kita nggak tahu dampaknya nanti gimana kan. Nah, pertama di sini kami akan menyampaikan upaya aspirasi kami sebagai mahasiswa dan juga masukan kami agar Indonesia ini menjadi negara yang lebih baik ke depannya itu. Pertama, kami berharap dari pihak Bawaslu dan pihak-pihak yang terkait dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan sehingga tidak terjadi hal-hal atau kelalaian atau permasalahan ini. Dan yang kedua, sebagai masyarakat itu jangan ada yang golput. Kita itu harus mengutarakan apa yang kita mau pilih gitu ya. Jadi apa yang kita pilih itu nanti yang bakalan memimpin kita selama beberapa tahun ke depan. Jadi usahakan jangan sampai ada yang golput ya. Terus yang ketiga, aku dan kita berdua ini berharap semoga Bawaslu itu dapat lebih memperhatikan daerah-daerah pelosok. Kenapa? Ya karena yang paling rawan terjadinya permasalahan itu biasanya di daerah-daerah pelosok, entah itu karena kurangnya pengawasan atau mungkin penjagaannya dari pihak-pihak lain selain Bawaslu juga ada, itu kurang. Nah, jadi mereka takut atau gimana. Nah, itu semoga lebih ditingkatkan lagi lah, dijadikan yang lebih baik lagi. Terus yang keempat, masyarakat harus efisien gitu. Milih berdasarkan pilihannya, jangan mau kayak kita itu disogok uang, udah pilih aku gini-gini, terus milih gitu. Terus nanti ending-endingnya nyesel, nyalain pemerintah gini, padahal itu dari diri kita sendiri gitu. Dan yang kelima, sebagai mahasiswa, ayo kita sama-sama mewujudkan Indonesia yang maju dan kita sama-sama mewujudkan tujuan negara kita. Kita tidak boleh acuh tak acuh dan kita
kita harus bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, ini kita di bagian terakhir. Jadi percakapan saya dan Kak Lila hari ini ya lumayan ya. Kita akan mengakhirinya dan sampai berjumpa di podcast-podcast selanjutnya, atau mungkin ada dari teman-teman kita akan menjalankan podcast setelah kita. Nah, tetap di sini ya. Oke, Kak Lila, kita sama-sama menyebutkan itu ya. 1, 2, 3. Siwas TV, inspirasi cerdas, Bawaslu Kota Malang.